Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada baik kok. Aman aja, alhamdulillah. Kita kedatangan rekan-rekan kita dari Telkom University yang bakal ngebahas topik kali ini dan juga masih Gen Z semua kan? Iya, betul. Oke, terlebih dahulu mungkin saya perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Faras Rahmandia dari kelas 2503. Boleh dilanjut? Saya Fira Syabina, juga dari kelas 2503. Lalu Saya Dea Mutianda Zahra dari 2503. Saya Fatir Seniora Rasya dari 2503. kira-kira kita di sini mau bahas apa aja nih? Gimana kalau kita bahas tentang ta'aruf dan pacaran yang lagi rame dibahas banyak orang? Menarik sih. Kalau POV dari Fatir gimana menurut lu? Kalau menurut saya di zaman sekarang ini ya pacaran tuh sering dianggap hal yang wajar. Banyak yang menganggap kalau sebelum menikah harus pacaran dulu biar lebih mengenal pasangan. Tapi dalam Islam tuh ada loh yang namanya ta'aruf. Apa sih ta'aruf itu? Ta'aruf tuh kayak proses saling mengenal calon pasangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sisi lain, ta'aruf sebagai proses perkenalan menuju pernikahan yang dilakukan sesuai syariat Islam. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan ta'aruf dan pacaran? Apa keduanya memiliki tujuan yang sama? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap kedua hal tersebut? Oke, let's go langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke segmen pertama yaitu apa itu pacaran dan ta'aruf. Nah, kalau misalkan menurut dari sumber yang telah kita cari, kita mulai dari yang paling familiar terjadi dulu ya. Yang pertama itu kayak pacaran. Kalau menurut saya definisi pacaran yaitu hubungan antara laki-laki dan juga perempuan yang didasarkan rasa suka atau cinta untuk saling mengenal lebih dekat. Nah, kalau menurut Fatir gimana nih? Kalau menurut saya biasanya pacaran saling melibatkan aktivitas berdua, saling curhat perasaan masing-masing, jalan bareng, terus kadang melebihi batas yang dibolehin dalam Islam. Masalahnya dalam Islam itu Allah sudah mengatur batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Terdapat dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Nah, menariknya, ayat itu tuh nggak cuma melarang tentang zina, tapi juga melarang hal-hal yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Makanya Islam menjadikan ta'aruf sebagai solusi. Nah, beda dengan pacaran, ta'aruf itu dilakukan dengan menjaga adab dan aturan Islam, teman-teman. Biasanya ada pendamping atau pihak ketiga yang membantu proses komunikasi agar tetap terarah, dan ta'aruf memiliki tujuan yang jelas, yaitu mempertimbangkan kecocokan sebagai pasangan hidup. Nah, pihak ketiganya itu biasanya dari keluarga, teman-teman. Orang tua gitu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu mengapa pacaran menjadi tren di kalangan anak muda. Sekarang banyak kita lihat ya, banyak remaja dan mahasiswa itu memilih pacaran. Biasanya tuh mereka tuh lihat di film-film, lagu, konten yang menggambarkan pacaran sebagai sesuatu yang wajib dialami sebelum mereka menikah. Nah, bahkan banyak orang yang minder kalau belum punya couple. Nah, akibatnya pacaran dianggap sebagai kebutuhan sosial. Nah, padahal mengenal karakter seorang nggak harus melalui pacaran nggak sih guys? Dalam ta'aruf juga ada proses komunikasi dan pertukaran informasi yang mungkin kedua pihak juga saling mengenal dengan baik. Oke guys, jadi kita bakal masuk ke segmen ketiga ya, yaitu apakah ta'aruf menjamin pernikahan bahagia gitu guys? Ini pertanyaan yang cukup relate sih. Apakah kalau ta'aruf pasti kita dijamin bahagia? Jawabannya tentu enggak ya teman-teman. Tapi dengan Islam menganjurkan ta'aruf, ta'aruf tuh dibangun oleh fondasi yang lebih kuat karena dengan niat untuk ibadah dan komitmen yang jelas, yaitu ke arah pernikahan. Nah, setuju banget. Begitu juga dengan pacaran. Nggak ada tuh jaminan juga bahwa orang yang pacaran lama, rumah tangganya bakal harmonis.
Oke, karena menurut saya rumah tangga yang samawa tidak hanya ditentukan oleh cara berkenalan, tapi juga oleh iman, komunikasi, tanggung jawab antar pasangan setelah menikah, teman-teman. Oke, mungkin segmen 3 udah selesai ya. Kita masuk ke segmen 4 ya, teman-teman. Di mana di sini tuh perspektif kita sebagai generasi Z dan mahasiswa dalam konteks ini, di mana perspektif kita tentang ta'aruf dan pacaran gimana sih menurut kalian? Kalau dari saya sendiri ya, kita hidup di era tren pacaran yang marak, serta ta'aruf yang tidak menjamin kebahagiaan menjadi tantangan untuk diri kita sendiri dalam memilih keputusan yang tepat. Nah, gimana pendapat Faras tentang itu? Nah, itu mungkin kalau perspektif saya sendiri ya, bagaimana kitanya aja dalam menghargai tantangan tersebut sambil upgrade diri kita, karena gue percaya kalau pasangan itu cerminan dari diri kita sendiri. Bagus itu, benar. Nah, setuju banget. Karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana nih kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas, baik dari segi iman, akhlak, pendidikan maupun karir yang cemerlang. Karena pada akhirnya mencari pasangan hidup bukan hanya soal menemukan orang yang tepat, tetapi juga menjadi orang yang tepat untuk pasangan kita kelak. Nah, berikut adalah penjelasan kita tentang ta'aruf dan berpacaran. Baik, sesi selanjutnya adalah closing. Nah, dari pembahasan hari ini, kita tahu bahwa pacaran dan ta'aruf sama-sama bertujuan mengenal pasangan, tetapi caranya saja yang berbeda. Nah, bagaimana menurut pendapat Vira tentang pacaran dan ta'aruf ini? Nah, kalau menurut saya ya, yang juga sebagai generasi muda, kita perlu bijak dalam mengambil keputusan dan tidak hanya FOMO untuk ikut-ikutan pacaran ya. Jadi yang lagi tren di zaman sekarang ini. Nah teman-teman, jadi dengan adanya ta'aruf sebagai salah satu jalan yang bisa kita pilih untuk mengenal calon pasangan secara lebih terarah dan pastinya sesuai dengan syariat Islam. Nah oke, teman-teman, karena kita mungkin udah di sesi akhir, jadi kita mau ngadain sesi Q&A nih teman-teman, dan bakal dijawab sama 3 teman saya ini menurut pandangan mereka. Oke, jadi di sini kita udah ada komen-komen ya teman-teman, udah komen-komen yang nanyain ke kita. Jadi jadi ada orang yang nanya ya, kenapa sebagian orang milih lebih ke arah pacaran daripada ta'aruf di zaman sekarang sih? Kalau menurut kalian siapa yang mau jawab, kira-kira kenapa sih pada malam ini pacaran bukannya ta'aruf gitu? Bareng-bareng aja kali ya, nanti di... Atau mungkin ganti-gantian juga nggak apa-apa Iya. sih. Coba mungkin dari Vira dulu. Oke, kenapa lebih apa tadi? Lebih milih orang-orang pada pacaran daripada ta'aruf tuh. Ya karena mungkin kalau aku sendiri ya sebagai generasi muda dan juga di umur-umur yang remaja menuju dewasa ini, mungkin lebih kayak yang tadi telah disebutkan teman saya itu juga relate, kayak dari film, terus lagu, konten yang lewat itu tuh bikin kita jadi kayak pengen ngerasain gitu. Jadi mungkin itu juga yang kayak bikin generasi muda sekarang tertarik buat mencoba kayak gimana sih, apakah di film itu bisa relate gitu ke kehidupan. Mungkin itu jawaban dari saya. Makanya generasi muda sekarang lebih tertarik untuk pacaran yang mana lebih tidak menjaminnya itu dan gak harus selamanya, sedangkan kalau ta'aruf langsung serius nih ke pernikahan gitu. Nah kalau dari aku sih, kenapa orang-orang banyak yang pacaran daripada ta'aruf, mungkin yang pertama belum siap kali ya buat kayak jenjang yang lebih serius. Terus juga kalau ta'aruf kan pasti ada batasan, gak bisa ketemu setiap hari lah, gak bisa jalan malam mingguan. Nah sedangkan pacaran tuh mereka tuh ngerasanya pasti bebas gitu, nggak kayak nggak ada batasan. Mungkin gitu sih dari aku. Kalau Fatir gimana dia? Kalau dari saya ya, pacaran sama ta'aruf itu mungkin emang selisihnya bedanya tipis ya. Mungkin kalau ta'aruf itu udah ada persetujuan dari orang tua, dan pacaran ini notabene ada juga yang ibaratnya sembunyi lah.
sembunyi-sembunyi. Backstreet lah ya. Backstreet. Dan mungkin juga kadang orang yang pacaran itu sering lihat di lingkungan sekitarnya. Contoh yang orang udah berpasangan, yang hubungannya udah suami istri, tapi mereka penasaran atau termakan konten-konten seperti kenapa sih gue single. Nah gitu, makanya pacaran itu kayak jadi tantangan tersendiri bagi gadget sekarang ini. Setuju sih, setuju. Nah oke teman-teman, jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Ada yang nanya, apakah taruh bikin kita kurang kenal pasangan dibanding pacaran? Gimana guys? Coba dari dia dulu. Dari dia dulu boleh. Kenapa tadi ta'aruf? Apakah taruh bikin kita kurang mengenal pasangan dibanding pacaran? Enggak juga sih. Karena kalau menurut aku ta'aruf kan juga sama-sama mengenal, cuman bedanya ya ada batasan, ada orang ketiga. Kalau misalkan si pacaran ini cuman kayak komunikasi berdua, kalau ta'aruf pasti ada orang ketiga yang membantu si dua pasangan ini. Jadi enggak buat apa aja. Setuju. Kalau menurut Tira gimana? Apa tuh? Apakah taruh itu bikin kita kurang mengenal pasangan dibanding pacaran? Ya sama ya kayak Dea, kalau menurut perspektif dari saya sendiri belum tentu dan enggak juga. Bukan berarti yang pacaran lama tuh udah saling mengenal nantinya, walaupun nantinya mereka menikah gitu. Dan enggak tentu juga kalau misalnya ta'aruf yang baru kenalan dengan misalkan ta'aruf kan pasti ada pendamping ya, sama ada orang tua. Kita juga bisa kok di ta'aruf kita menyertakan kelebihan, kekurangan, tipe pasangan gitu. Mungkin ta'aruf kalau menurut pandangan saya lebih ke spesifik gitu. Misalnya mau cari yang bagaimana, seperti apa gitu, dan keinginannya seperti apa. Dan dari situ kita ada tantangan sendiri juga. Apakah kita bisa menjadi pribadi yang mengesankan bagi satu sama lain? Apakah kita cocok dengan tipe yang kita mau ini gitu. Jadi mungkin dari situ kita juga udah mengenal sih dari yang sudah dikomunikasikan bersama pihak ketiganya gitu. Kalau dari Fatir mau menambahkan ke Fatir? Ya kalau dari saya ya mungkin ta'aruf itu tidak membuat kita tidak mengenal satu sama lain. Malahan ta'aruf itu tuh membuat kita lebih mengenal satu sama lain, lebih dekat, mengenal latar belakang masing-masing. Malahan menurut saya itu pacaran dan ta'aruf itu lebih ta'aruf, lebih mengenal kita. Benar sih, karena juga kan didampingi sama keluarga juga ya proses pengenalannya, jadi tahu batasan-batasan dalam Islam. Oke, mungkin cukup sekian ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita semua. Mungkin dari podcast yang sudah kita jalani dari tadi, pokoknya emang saya juga setuju sih kalau ta'aruf tuh lebih bagus dari pacaran. Karena kita kan mengenal pasangan lebih tujuan untuk ke jenjang selanjutnya, terus juga nggak main-main. Habis itu juga kita kan tahu dalam batasan-batasan Islam karena dijaga oleh pihak keluarga maupun kerabat lainnya kan. Oke teman-teman. Mau udah perkenalan ya. Oke teman-teman. Jadi di sini kita mau kasih, ada nggak sih kalian ucapan kata-kata untuk generasi sekarang tuh yang masih bingung tuh, aduh mau pacaran apa ta'aruf, atau mungkin kayak mereka tuh mikir mendingan pacarannya aja nih daripada ta'aruf, karena ta'aruf mungkin dibilangnya ribet dan pacaran tuh lebih fleksibel nggak sih? Coba kalian punya kata-kata nggak kira-kira Coba buat dari lu dulu deh. orang yang kayak gitu mikirnya? Coba dari lu deh. Ya pesan saya bagi teman-teman yang masih satu generasi atau masih satu umuran dengan saya, kalau ingin mencari pasangan yang lebih serius maka janganlah lu pada pacaran, ini langsung ta'aruf ya. Kalau ini mau serius ya, biasanya kan kalau ta'aruf itu orang ketiganya keluarga. Tapi kalau pacaran orang ketiga itu Setan. Betul gitu ya. Ada peribahasanya kan tuh. Peribahasanya begitu lah.
Oke, kalau misalnya dari yang perempuan ini ada yang mau ditambah pesan-pesannya buat yang tadi? Aku sama sih, lebih baik kita ta'aruf ya, jangan pacaran. Karena pernikahan kan ibadah seumur hidup nih. Sebaiknya kita tuh nyari jalan yang berkah juga. Nah dengan ta'aruf tuh kan pasti insya Allah berkah ya, daripada pacaran tuh nggak tahu. Ya, kalau dari saya sendiri fokus karir aja dulu guys. Fokus karir, upgrade diri. Soal pasangan mungkin ya bisa sambil dijalanin atau nanti gitu. Iya, yang bisa ekonomi, karir dulu first. Oke teman-teman semua, jadi segitu aja podcast bincang-bincang sore kita pada hari ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.